Shalom saudaraku sekalian, puji Tuhan kita bertemu kembali di ruang belajar Alkitab online CK7. Hari ini kita akan belajar dari Yesaya pasal yang ke-24, isinya mengenai bumi dihancurkan. Pasal 24 sampai pasal 27 merupakan kumpulan dari nubuat tentang akhir zaman. Apa saja isi pesan dari pasal 24 ini? Sebelum kita membahas, membaca atau merenungkan isi dari pasal 24 kitab Yesaya, mari saya ajak kita semua masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji, kita mau sembah Tuhan, agungkan, tinggikan Dia, Allah yang luhur, yang kasih-Nya mulia dan indah bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas
hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, ku berserah kepadamu Tuhan. Kiranya masyarakat kiranya bapa karena basyani kiranya Yesus Tuhan, kiranya bapa karena basyani tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan mengatasi Kami bersyukur kami punya Tuhan Allah yang hebat,
rancangan-Mu dari kekal sampai kekal, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu, kejayaan-Mu, keagungan-Mu mengatasi segala-galanya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, karenanya kami ada di sini. Kami memuji, menyembah Engkau dalam seluruh keberadaan kami dan hidup kami. Hanyalah untuk memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, hadir-Mu di tengah-tengah kami, memberi kami hikmat, pengertian, pengetahuan. Ketika kami membaca, merenungkan, belajar dari kebenaran firman-Mu. Membentuk kami semakin serupa seperti Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami siap belajar dari firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari bersama-sama dengan saya kita buka Alkitab kita. Dari Yesaya pasalnya yang ke-24, ada 23 ayat semuanya. Yesaya pasal 24, buku Alkitab saya halaman 752 dan 753. Nah, dari pasal 24 ini kita akan melihat isinya adalah mengenai nubuat kehancuran bumi, tentang hukuman Tuhan atas dunia dan termasuk di dalamnya para penghuninya tentu saja. Karena dosa, itu alasannya. Karena dosa dan juga mengenai berkat yang telah dipersiapkan umat Tuhan, sekalipun bumi dinubuatkan akan dihancurkan, sekalipun bumi akan berlalu, serta segala sifat-sifatnya, semua hal-hal yang ada di bumi akan binasa, tetapi hebatnya Allah masih melindungi umatnya, orang percaya. Siapa saja orang percaya ini? Jumlahnya sangat sedikit, yaitu mereka yang setia, yang terus mengasihi Tuhan, dilindungi, di-covering oleh Allah. Itu luar biasa, perlindungan yang sangat sempurna yang dilakukan oleh Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, kalau di dalam perjanjian baru, nubuat dari pasal 24 ini yang disampaikan oleh Yesaya, itu sama dengan apa yang disampaikan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 15 sampai 21, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-3, dan juga di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 17. Ya. Itu Bapak Ibu boleh baca referensi ini baik di Matius, di 1 Tesalonika maupun di dalam kitab Wahyu. Isinya hampir sama. Mungkin nanti ini akan digenapi di akhir zaman. Karena sifat dari nubuat itu adalah apokaliptik. Perkara-perkara atau disingkapkan mengenai masa-masa yang akan datang. Jadi tidak hanya penggenapan di masa tersebut ketika Nabi berbicara, sebab setelah Nabi berbicara kurang lebih 100 tahun berikutnya hal ini juga terjadi. Namun selanjutnya di masa menjelang dari perjanjian baru juga terjadi. Dan akan terjadi nanti di akhir zaman. Jadi sifat dari nubuat itu makin dilengkapi, makin disempurnakan dan digenapinya juga makin besar peristiwa yang akan mengikutinya. Baik, kita akan baca lebih dulu dari ayat pertama. Saya akan pandu kita baca sampai ayat yang ke-20. Ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Kita simak baik-baik pembacaan ini. Bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual.
Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapalah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan, pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi. Di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai, demi kemegahan Tuhan mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata, kurus merana aku, celakalah aku. Sebab para penggarong menggarong, ya terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit lagi. Itu dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara Tuhan, apa yang disampaikan Yesaya ini di pasal 24 sama seperti kondisi kalau kita baca Wahyu. Di sana mulai dengan kondisi yang sangat sulit di mana Allah mulai menyuruh untuk malaikat meniup sangkakala pertama sampai ke-7. Lalu ada 7 meterai dan kemudian 7 cawan murka Allah. Itu semua sangat mengerikan. Di Matius 24 juga mengenai kondisi akhir zaman disampaikan. Sangat-sangat mengerikan peristiwa itu terjadi atas bumi. Nah, kita ini dari perjanjian lama sudah diwanti-wantiin bahwa dunia akan berakhir suatu saat nanti yang disebut juga dengan akhir zaman. Nah, hukuman tersebut diuraikan dengan gambaran yang sangat mengerikan dari apa yang kita baca. Secara fisik, bumi berarti bicara tanah. Tanah yang kita diami, tanah di mana kita berdiri di atasnya. Kemudian dihancurkan. Dengan bahasa yang sangat mengerikan, di sini dikatakan bahwa bumi, tanah akan menjadi tandus setandus-tandusnya. Dengan kata lain, tidak ada kehidupan lagi.
Di ayat pertama diberitahu, di ayat kedua juga disampaikan, lalu di ayat 19 dan 20, bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi gonjang ganjing. Wah, itu penggambaran yang sangat dahsyat ya. Suatu kengerian yang luar biasa menimpa bumi. Bahkan semesta alam itu ikut gemetar. Dikasih tahu nanti di ayat 23, bulan tidak akan berseri lagi, malu terbit, matahari akan menjadi gelap, semua seperti itu. Efek dari semua itu adalah bahwa segala bangsa akan terkena dampaknya tentu saja. Tidak bisa tidak. Baik rakyat, pemimpin-pemimpin agama nasibnya sama dengan rakyat. Para tuan-tuan sama nasibnya dengan hamba laki-laki. Hamba perempuan juga sama nasibnya dengan nyonyanya. Rakyat dan para raja sama, senasib. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu. Ketika peristiwa itu datang, semua sibuk dengan dirinya sendiri. Semua akan binasa, semua akan mati. Apalagi kalau tidak takut, hormat akan Tuhan. Tidak ada lagi sukacita di dalamnya, ini mendahului semua peristiwa-peristiwa mendahului. Tidak ada lagi kegirangan, tidak ada lagi sukacita. Dunia sangat mengerikan, mencekam. Kejahatan merajalela. Dosa menumpuk begitu luar biasa. Makanya datang penghukuman dari Tuhan atas bumi. Ya, tentu saja peristiwa lain yang mendahului. Harga bahan pokok, bahan makanan akan sangat tinggi, akan sangat mahal. Orang mau jual beli nasibnya sama. Orang meminjam dan dipinjam juga sama. Orang yang berhutang dan yang memiutangi sama juga nasibnya. Orang kaya miskin sama nasibnya, besar kecil sama nasibnya. Semua dalam keadaan mengkhawatirkan, mengerikan. Mau lari kemana? Mau menjerit kepada siapa? Namun di tengah-tengah situasi yang demikian sulit tersebut, muncul pujian Tuhan yang dikatakan di ayat 14 sampai yang ke-16. Sebenarnya mulai dari ayat 13. Ya, itu dia punya pokok sebenarnya. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi. Di tengah-tengah bangsa-bangsa, itu seperti waktu orang mencolok buah zaitun. Saat panen raya terjadi, semua buah sudah dipanen. Itu kondisi bumi sudah dituai oleh Tuhan. Tuai ini bukan sesuatu maksudnya tuai positif hasilnya, tetapi sedang dihukum, sedang dijarah habis, sedang menuju kepada kebinasaannya. Seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Ada buah sisa di pohon. Masih ada sedikit buah-buah yang masih tertinggal, yang belum ranum. Sehingga buah itu suatu waktu akan dipetik. Jadi cuma sedikit yang tersisa. Nah, ini orang-orang sisa. Di dalam bahasa teologinya dikenal dengan remnan atau kaum sisa. Ini adalah orang-orang, kelompok orang benar. Kelompok orang memelihara hidup kudus, hidup berkenan. Hidup lurus sama Tuhan, setia sampai akhir. Ternyata mereka adalah buah-buah sisa yang luput daripada panen pertama itu. Ya, ini juga bicara sebenarnya kelompok orang Israel yang nanti kembali pulang. Kalau konteks dekat dari Yesaya pasal 24 ini. Kelompok sisa yang kembali dari pembuangan dan membangun Yerusalem. Suatu saat itu akan terjadi lagi. Ketika ini bukan saja bicara mengenai Timur Tengah dan orang Israel secara khusus, tapi seluruh dunia di atas muka bumi. Ketika masa kesengsaraan besar, 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua dialami oleh dunia, maka hanya orang percaya yang setia sampai akhir, apalagi di 3,5 tahun kedua yang disebut kesukaran besar itu. Waduh, kondisi yang sangat berat, kondisi yang sangat sulit. Sehingga kalau bisa bertahan sampai akhir, itu betul-betul orang-orang pilihan saja. Ya, tujuannya sama. Tuhan tidak akan membinasakan, atau tujuan Tuhan bukan untuk membinasakan, melainkan membawa bangsa Israel, membawa orang yang sudah ditebus oleh Kristus, membawa orang percaya
untuk sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Khusus bagi orang Israel. Masa kesesakan besar yang disebut masa tribulasi. Masa tribulasi itu sebenarnya hanya untuk orang Israel dan penduduk dunia. Orang-orang fasik pada umumnya. Tidak untuk orang percaya. Karena saat tribulasi datang, orang percaya sudah terangkat. Orang hidup benar, orang hidup kudus sudah terangkat. Begitu. Sudah terangkat. Sedangkan yang mengalami masa itu adalah orang-orang fasik. Dan beberapa sedikit orang percaya yang dibiarkan Allah tinggal di dalamnya. Begitu. Ada masa kondisi seperti itu terjadi. Lalu kemudian orang Israel akan mengalami yang namanya masa dispensasi. Jadi tribulasi 3,5 tahun pertama maupun 3,5 tahun kedua bagi orang Israel ini adalah masa dispensasi. Untuk apa? Untuk mereka bertobat, untuk mereka percaya, untuk mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka yang berseru memanggil namanya, mereka akan diselamatkan. Ini adalah panen raya untuk orang Israel. Karena kesempatan terakhir yang diberikan Tuhan kepada orang Israel di masa tribulasi itu. Jadi orang percaya sudah tidak ada di situ. Yang sungguh-sungguh dengan Tuhan sudah enggak ada. Karena kalau sampai ada orang percaya yang sungguh-sungguh tidak mengalami keterangkatan, maka doktrin kita keliru. Berarti masa tribulasi itu adalah masa di mana semua orang percaya akan mengalami. Dan untuk apa kita menantikan kedatangan Tuhan? Sebab yang datang bukan Tuhan tetapi antikris. Begitu. Jadi doktrin ini tidak sesuai dengan Alkitab. Karenanya itu kita percaya bahwa ketika datang, sebelum antikris datang, kita sudah mengalami keterangkatan. Hanya memang ada segelintir orang diizinkan Allah tinggal. Ada maksud tujuan di sana. Ada maksud tujuan Allah di sana itu menjadi saksi supaya orang Israel itu bertobat. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Islam Tuhan. Bahwa nubuat di dalam pasal 24 ini sebenarnya tidak berbicara mengenai secara letterlek mengenai Asyur dan Babel yang kemudian menghancurkan Yerusalem. Tetapi arahnya dan akan menuju kepada kesempurnaan jika kita melihat bahwa pasal ini sungguh-sungguh sedang diperlihatkan kepada kita bagaimana akan terjadi akhir zaman nanti. Situasi akan terjadi di akhir zaman nanti. Bahwa dalam nubuat ini keadaan itu sangat-sangat luar biasa mengerikan. Ya, tandus, hancur. Pakai bahasa Ibrani itu pakai kata tohu wabohu. Ya, tohu wabohu. Sudah tidak teratur lagi. Seperti kondisi semula, berantakan, kacau balau, ya, tidak berbentuk, kosong, kacau balau. Itu gambaran dari tohu wabohu yang digambarkan di sini. Semua akibat dosa manusia. Memang dosa itu mengerikan, dosa itu menghancurkan, dosa itu membuat kacau balau. Adanya ada orang senang dengan dosa. Dosa itu menghancurkan pribadi, menghancurkan karakter, menghancurkan generasi, menghancurkan keluarga, menghancurkan pernikahan, menghancurkan gereja, menghancurkan kerohanian. Itu dosa. Tidak ada yang baik dalam dosa. Jadi kalau ada orang yang senang dengan dosa, betah dengan dosa, itu sudah terbiasa dengan kengerian, terbiasa dengan kekacaubalauan. Hal itu jangan terjadi di tengah-tengah hidup kita. Dosa telah memporak-porandakan, membalikan permukaan bumi. Bumi telah berbeda bagi manusia. Bumi tidak lagi bersahabat dengan manusia. Bumi tidak seperti lagi tujuan sebagaimana Allah menciptakan bumi itu. Untuk dipelihara, dijaga dan bersahabat dengan manusia. Dengan makhluk di dalamnya. Tidak lagi seperti waktu Allah menciptakannya.
Kondisi itu udah jauh sekali dengan bumi yang sekarang dan bahkan bumi yang akan datang. Ya, sudah tidak menjadi tempat tinggal yang cocok, yang sesuai dengan manusia lagi. Ini akibat dosa. Dosa bahkan menyerahkan penduduknya, terpisah dan saling menguasai satu yang lain. Ada perang. Kamu berbeda dengan kami. Kamu bangsa ini, kami bangsa itu. Semua serba berantakan. Saling menyerang satu dengan yang lain. Mempertahankan hak masing-masing. Seluruh bumi merana. Seluruh bumi berkabung. Dan layu dikatakan di sini. Penduduknya akan hangus, lenyap. Akibat apa? Ya perang. Berantem, ribut. Tidak ada kedamaian. Tidak ada sukacita di atas bumi. Penduduknya hangus, lenyap, habis, binasa semua. Sebagian disebabkan karena penyakit, virus yang mengerikan melanda. Wabah dan manusia yang saling berantem, perang. Wah, menambah jumlah manusia makin habis. Menambah jumlah korban semakin banyak. Akhirnya tinggal sedikit saja. Nasib semua orang sama. Ya, kita nggak bisa di masa-masa seperti itu tidak bisa berbuat banyak. Sebelum antikris datang loh itu. Sebelum masa antikris datang. Sudah menuju ke sana. Apalagi kalau di masa antikris. Nggak usah dibayangin Bapak Saudara Tuhan. Sebab kita orang percaya tidak akan mengalaminya. Amin ya. Tetapi menjelang antikris ini datang. Waduh, situasi sangat mengerikan Bapak Saudara Tuhan. Jadi kita harus kuat, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Sampai Tuhan datang menjemput kita. Ya, nah Bapak Saudara Tuhan, nasib manusia sudah sama, tapi diperburuk lagi, perilaku makin bobrok. Orang tidak menghormati orang tua lagi, tidak mengenal adat, etika, segala macam, pemimpin rohani sudah diabaikan, jemaat jatuh dalam kebejatan, semua. Ya, semua orang bahkan mengambil jalan yang jahat. Dan karena itu mereka semua akan dibuat sengsara ketika bumi akan dihancurkan. Jadi selain dosa, amoralitas yang disebutkan di atas tadi, manusia juga telah melanggar hukum penciptaan mereka. Kenapa? Manusia diciptakan kan untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi ini manusia tidak lagi memenuhi tujuan untuk apa mereka diciptakan. Sudah nggak kenal yang mana laki, yang mana perempuan. Udah nggak kenal gender, udah nggak kenal jenis kelamin, sama saja jadinya. Laki sama laki, perempuan sama perempuan, laki sama binatang, perempuan sama binatang. Semua hal, ini yang namanya LGBTQ, di akhir zaman makin merajalela. Juga telah mengingkari perjanjian abadi dikatakan tadi. Perjanjian abadi yang adalah ikatan kekal antara Allah dan manusia yang mengandung berkat-berkat yang kekal, berkat rohani yang kekal yang disebut covenant. Allah mengikatkan janji dengan umat manusia. Supaya apa? Memelihara kita, hubungan kita, dan janji keselamatan yang kekal dari Allah kepada kita. Dari mana? Dari Nuh, ada covenant Nuh, covenant Noah namanya. Ada lagi covenant Abraham, namanya Abrahamic covenant. Lalu ada Davidic covenant. Lalu ada perjanjian kekal sampai kepada Kristus, dari David kepada Kristus, Davidic covenant. Bapak Saudara Tuhan, semua janji-janji yang diuraikan di sana diingkari oleh manusia. Nuh untuk segala bangsa, Abraham untuk Israel, David sampai kepada Kristus, kerajaannya berdiri. Berisi janji-janji yang kekal untuk menjamin kita tetap ada di hadirat Allah, mengalami lawatan Tuhan. Tapi manusia mengingkari semuanya itu, mengabaikan, tidak menganggap, tidak mau jadi berkat, tidak menerima Yesus, menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kondisi manusia. Nah, ketika Tuhan menimpakan kehancuran atas bumi, maka semua kegirangan itu sirna, hilang semua. Bapak Ibu saudara Tuhan, jelas bahwa semakin akhir, semakin habis, semakin binasa, semakin berkurang jumlah penduduk nanti. Nah, ini proses juga pemurnian sebenarnya ya.
Tuhan tidak toleransi dengan dosa. Tuhan tidak toleransi dengan dosa. Dosa, perbuatan dosa, semua akan berakhir pada penghukuman. Namun hebatnya Tuhan tidak meninggalkan umat yang dikasihinya. Ya, Ia bisa diandalkan, Dia melindungi, Dia menjaga, Dia memelihara. Ia sumber pengharapan bagi jiwa yang mencari wajah-Nya. Amin. Dan Dia hadir untuk memberikan kita pemulihan. Janji Tuhan bagi orang benar, orang percaya adalah pengharapan, bukan penghancuran, penghakiman. Kita bisa yakin bahwa anugerah Tuhan itu cukup memberi kita hidup yang kekal. Diberikan kepada setiap orang yang percaya dan hidup sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dunia boleh goncang-gancing, makin sulit menuju krisis dan kehancuran tetapi Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan menaungi, membentengi orang-orang yang berlindung kepadanya, yang berharap kepada kasih setia-Nya. Amin. Itu janji Tuhan sampai Ia datang. Ketika Antikris datang waktunya, dia memerintah di bumi 3,5 tahun pertama maupun 3,5 tahun kedua, gereja, orang benar, orang percaya sudah diangkat oleh Tuhan dalam perjumpaan di angkasa. Kita lanjutkan pembacaan kita dari ayat 21 sampai 23, singkat saja bagian ini. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan, dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu. Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem. Dan Ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua umat-Nya. Tidak hanya berbicara tentang raja penguasa yang sombong, tapi juga tentang pemerintah penguasa, penghulu dunia yang gelap dan roh jahat di udara yang menguasai atmosfer, malaikat kegelapan yang menguasai langit, iblis dan semua nabi-nabi palsunya, semua dipenjara dalam lubang yang sangat dalam. Kalau pakai bahasa Yunani itu Tartarus, lubang penjara yang sangat dalam, lubang maut, bahkan dimasukkan ke dalam Gehenna nantinya. Itulah akhir dari orang-orang fasik, Bapak Islam Tuhan. Raja-raja, penguasa dan tentara langit sebagai musuh Allah, semua akan dimusnahkan, akan dibinasakan. Sebaliknya diberitahu di Sion, Allah akan memerintah dan menunjukkan kemuliaannya kepada tua-tua umat-Nya. Ini dinyatakan juga di Wahyu pasal yang keempat ayat 10 sampai 11. Wahyu 4 ayat 10 sampai 11. Di sana ada 24 tua-tua yang sujud menyembah anak domba Allah yang duduk di atas takhta, yang sujud menyembah Yesus. Lalu mereka berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan." Itu isi nyanyian para tua-tua di hadapan Yesus, anak domba Allah yang duduk di atas takhta. Kita semua akan menyanyikan pujian ini, menyembah Yesus Tuhan dan Allah kami. Dia layak dipuji, disembah. Selama kita di bumi, berlatihlah untuk memuji menyembah Tuhan. Berlatihlah, terbiasalah dengan hadirat Allah. Maka di kerajaan sorga nanti kita tidak canggung-canggung memuji, membesarkan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Itu isi dari Yesaya pasal yang ke-24.
Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini, kami mengucap syukur. Tuhan sungguh baik menguatkan kami dengan firman-Mu, memberi kami pengharapan baru hari ini. Untuk kami tetap kuat, setia sampai akhir hidup kami, bahkan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.